Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar. Semoga forum ini bisa menambah iman. Di perjalanan dari Ngemplak menuju tempat ini tadi, saya menemukan sebuah tulisan di belakang mobil. Ada mobil masang stiker. Nah, di stiker itu kok pakai bahasa Arab. Ada huruf H di tengah ya. Terus ada lingkaran. Nah, lingkaran itu ada tulisannya. Darakah ya ahlal Madinah. Darakah ya ahlal Madinah. Ya tarim wa ahlahu. Ya tarim wa ahlahu. Pertolonganmu wahai penduduk Madinah, negeri Tarim dan penduduknya. Saya baca itu, alhamdulillah saya tidak termasuk mereka. Sufi, mereka ngajak orang untuk berbuat syirik, di mana ketika mereka memohon pertolongan, itu yang dipanggil selain Allah. Ya seperti orang Syiah yang ditulisi di sini ya. Kain ada tulisan namanya apa? Biasanya tulisannya Ya Husain, Ya Fatimah, atau kalimat-kalimat yang lain yang dipanggil bukan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Madad madad ya Husain, pertolonganmu wahai Husain. Nah, kita membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga sisi tauhid agar para hamba selamat dari ancaman yang paling besar, yaitu kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala menghargai kalimat la ilaha illallah. Sepanjang kalimat ini tidak dibatalkan oleh hamba. Bagian dari bentuk penghargaan Allah terhadap kalimat la ilaha illallah, siapa yang memiliki kalimat ini sampai mati, maka dia tidak akan kekal di neraka. Sehingga kalau kita lihat Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk mempertahankan la ilaha illallah. Demikian pula penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalimat la ilaha illallah. Kalau sampai kalimat ini batal, enggak ada nilainya. Dan kalimat ini bisa batal dengan perbuatan apa? Kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, seluruh amalmu batal. Termasuk amal tauhid bisa batal gara-gara syirik. Sehingga percuma orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi di saat yang sama dia sujud kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Waliyadzubillah, praktek semacam ini bisa menyebabkan tauhidnya hilang. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka akan terhapus semua yang telah mereka kerjakan. Maka sayangi kalimat la ilaha illallah, pertahankan dengan cara jangan sampai kita melakukan perbuatan kesyirikan. Baik, kalaupun enggak enak ketika hidup di dunia, enggak enak karena masalah apapun. Tidak enak karena masalah keluarga, tidak enak karena himpitan ekonomi, tidak enak karena harus misalnya merawat banyak anak yang masih kecil-kecil sendirian, atau gesekan dengan keluarga atau yang lainnya. Itu semuanya ada ujungnya. Raina ono pucuke. Walaupun tidak enak, semuanya ada ujungnya. Sebab ujian di dunia ini tidak selamanya. Selanjutnya, ketika orang sudah memasuki negeri akhirat, begitu dia sudah mati, isinya hisab. Kemudian balasan yang sifatnya abadi.
Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian merenungkan, berfikir tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, fa'lam anna dunya daru bala'in, thumma daru fana'in. Sadarilah bahwasanya dunia ini negeri ujian. Sehingga siapapun di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah dengan ujian yang beragam. Memang terkadang Anda mungkin bisa melihat, wah kok itu enak ya tetangga saya. Hidupnya lebih enak, fasilitasnya lebih mewah. Kemudian keluarganya enak, tidak punya masalah suami istri, selalu nyaman. Bisa jadi dia juga punya masalah melihat Anda lebih enak. Tetangga saya itu kok orangnya adem, ayem, tenang, santai, tidak mikir usaha, tidak mikir perusahaan A, perusahaan B dikejar-kejar pajak dan seterusnya. Maka satu sama lain melihat sebelahnya merasa lebih enak. Ini kalau dalam bahasa Cina namanya wang sinawang. Sehingga nggak perlulah misalnya kita banding-bandingin ujian kita dengan ujian orang lain, karena siapapun pasti mengalami ujian. Dan itu tidak abadi, akan ada ujungnya. Daru bala'in thumma daru fana'in. Dunia itu negeri ujian, kemudian semuanya akan binasa semuanya. Sehingga yang berbuat dolim akan binasa, yang didolimi juga akan binasa. Afa imitta fahumul khalidun. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW. Upaya yang dilakukan oleh orang kafir untuk membunuh Nabi SAW. Kalaupun mereka berhasil membunuh kamu wahai Muhammad, afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu mati terus mereka akan kekal abadi? Jadi kalau sekiranya di alam ini ada si A mendolimi si B sampai mati belum terbalaskan. Kalaupun misalnya si A atau si B yang didolimi mati, apakah yang dolim itu akan hidup selamanya? Tidak, semuanya mati. Sehingga kalau kita dengar cerita misalnya tentang sengketa di sini, sengketa di situ, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Di posisi ketika sengketa itu tidak diselesaikan dengan baik. Apakah ketika yang kalah itu mati, kemudian yang menang akan hidup abadi? Tidak. Sekarang misalnya kaum muslimin yang ada di Palestina, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Apakah ketika rakyat Palestina mengalami korban genosida yang sampai satu generasi dihabisin semuanya, terus orang Yahudi akan kekal abadi? Tidak. Semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti cuman waktunya yang kita nggak tahu. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Baik, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi kematian. Kita mengisi hidup ini sebelum kematian. Sehingga kualitas hidup inilah yang menentukan kualitas balasan yang akan kita terima. Walaupun bisa jadi cukup pendek. Sa'ad bin Mu'ad rahimahullah radhiyallahu anhu, sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau menjadi muslim itu kurang lebih hanya 7 tahun. Kalau nggak salah beliau masuk Islam umur berapa itu? 31. Meninggal umur 38. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Limauti Sa'ad ibn Mu'adz. Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga karena beliau orang yang berprestasi dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tinggi sampai ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Dan Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia karena apa? Karena luka dalam peristiwa perang Khandaq. Karena pasca perang Khandaq kemudian penaklukan Quraidah. Dan Sa'ad bin Mu'adz yang diminta untuk jadi hakim. Disebabkan luka. Artinya matinya itu bisa jadi karena serangan orang kafir. Antara orang kafir yang menyerang Sa'ad
dengan posisi sahabat Sa'ad, mana yang jauh lebih mulia? Enggak bisa dibandingkan. Yang itu satunya musuh Allah, yang ini wali Allah. Tapi ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan penghargaan. Ihtazza arsyur rahman. Sampai arsy-Nya Ar-Rahman itu bergetar. Baik, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlu tauhid sampai akhir hayat. Selanjutnya kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Rumah menjadi kuburan ketika kapan? Tidak pernah dipakai ibadah. Rumah menjadi kuburan ketika tidak pernah dipakai ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan antara yang zikir dengan yang tidak zikir itu seperti yang hidup dan yang mati. Matsalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang yang zikir itu seperti orang hidup. Orang yang tidak zikir itu seperti orang mati. Masya Allah. Sehingga perumpamaan antara zikir dan tidak zikir itu seperti hidup dan mati. Maka rumah yang tidak pernah dipakai zikir itu seperti rumah mati. Makanya disebut oleh Nabi SAW kuburan. Sehingga beliau melarang, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kau jadikan rumah kalian sebagaimana layaknya kuburan. Bukan maksudnya mendem mayit di rumah, bukan. Tapi maksudnya adalah jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat yang kosong ibadah. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat 'id, tempat perayaan. Ada perayaan yang berulang di tempat tertentu. Seperti perayaan di tanah Karbala atau di kuburan Husain yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sehingga pas musim tertentu ada perayaan di tempat itu. Itu yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai Id. Dan mungkin ada sebagian orang di sekitar kita yang kayak gitu. Sehingga di kuburan ini tepat tanggal sekian ada peringatan dan perayaan. Bazarnya itu sampai nutup dalan. Ya. Rumah saya di Lamongan nggak jauh bertetangga dengan situasi seperti itu. Sehingga kalau sudah ada bazar, itu bazarnya sampai nutup dalan. Padahal itu jalan besar, sehingga antrinya harus panjang. Orang sudah niteni, tanggal sekian jangan lewat daerah itu, harus cari jalur yang lain. Wa sallu alayya, dan berikanlah salawat untukku, fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan perawinya semuanya thiqat. Di footnote disebutkan riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sekarang kita baca penjelasan per kalimat. La taj'alu buyutakum qubura, kata Dr. Saleh Al-Fauzan, la tu'attiluha min salatin nafilah wad du'ai wal qiraati fatakunu bimanzilatil qubur. Jangan kalian kosongkan rumah kalian untuk dipakai salat sunnah, atau berdoa, atau membaca Quran, atau berzikir yang sifatnya zikir-zikir pribadi. Sehingga rumah kosong dari ibadah, fatakunu bimanzilatil qubur, statusnya sebagaimana layaknya kuburan. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Ibadah itu bukan di kuburan. Kecuali ibadah khusus di kuburan. Ibadah khusus di kuburan itu apa? Memakamkan jenazah, mendoakan
jenazah, mendoakan mayit, itu ibadah khusus di kuburan. Tapi selain ibadah khusus seperti itu tidak dilakukan di kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Al-'id maknanya adalah ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. 'Id adalah sesuatu yang datangnya itu rutin. Sesuatu yang dilakukan secara rutin dan diniatkan untuk dilakukan secara rutin. Rutin maksudnya adalah berulang. Idun dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Karena dia setelah dirayakan nanti akan kembali dirayakan lagi, kembali dirayakan lagi. Ini makna bahasa dari kata Id. Yaitu perayaan yang dilakukan secara berulang, min zamanin au makanin, baik dilakukan di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Bedanya apa? Kalau di waktu tertentu itu tidak memandang tempat. Perayaan itu terjadi di mana-mana. Seperti Idul Fitri, Idul Adha itu kan tidak terbatas pada tempat. Dalam syariat kita tidak ada perayaan tempat. Adanya perayaan waktu. Ada nggak perayaan tempat di negara kita, di syariat Islam? Arafah itu Pak, Arafah itu bukan Id. Wukuf di Arafah, tempatnya memang tertentu, tapi kegiatannya wukuf dengan memperbanyak doa ketika di Arafah. Baik, sehingga adanya adalah perayaan di waktu tertentu, tapi tempatnya bebas. Idul Fitri mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di negara-negara yang lain bisa dilaksanakan. Sudah? Karena tidak ada perayaan berdasarkan tempat, adanya perayaan berdasarkan waktu, sehingga kaum muslimin bisa merayakannya di semua tempat yang ada. Kalau perayaan tempat hanya di tempat itu, di tempat yang lain nggak boleh. Kalau boleh kita sebut, contohnya haul kuburan. Jadi perayaannya hanya di kuburan itu dan sekitarnya. Bazarnya ya di kuburan itu dan sekitarnya. Di tempat selain itu tidak boleh. Harus di situ. Itu namanya apa? Perayaan karena tempat. Ya kayak kejadian di Karbala. Pada saat 10 Muharram, Asyura, mereka merayakan. Tapi hanya di tempat itu, di tempat yang lain, orang Syiah di tempat yang lain tidak merayakannya. Hanya ada di tempat itu. Kalaupun perayaan nampar-nampar pipi, melukai kepala, punggung, dan seterusnya, itu bisa dilakukan di semua tempat. Dan di Pakistan itu banyak korban. Karena termasuk di antara negara yang cukup banyak Syiahnya, itu Pakistan. Baik, kita lanjutkan. Ay la tattakhidhu qabri mahala ijtima'in turaddiduna ilaihi wa ta'tadunahu lis-salati wad-du'a'i wa ghairi dzalik. Maksudnya adalah jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat kumpul-kumpul, terus kalian berulang datang ke sana, membiasakan di waktu tertentu untuk bolak-balik datang ke sana, melaksanakan salat, doa atau yang lainnya. Dan sekali lagi dalam Islam tidak ada perayaan tempat, adanya perayaan waktu. Kalau ibadah tempat ada, haji, umrah itu ibadah tempat. Dan Nabi SAW melarang melakukan safar dalam rangka ibadah di tempat tertentu kecuali di 3 masjid. Apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Sehingga orang secara sengaja, saya mau ke mana? Ke Aqsa. Ngapain? Mau beribadah di sana. Dah cari masjid yang lain saja. Oh, enggak bisa, harus Aqsa. Terus saya sudah siapkan dana untuk ke sana. Bekal untuk ke sana. Itu boleh. Mau ke mana? Masjid Baitur Rahman. Di mana? Jakarta. Cari masjid yang lain aja. Oh, harus di situ. Enggak bisa kalau selain masjid itu. Nah, terus
saya sudah siapkan bekal dan dana untuk ibadah di sana. Ini tidak boleh. Karena dia beribadah di tempat tertentu. Baik. Fa inna salatakum tablughuni wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Berikanlah salawat untukku. Sesungguhnya salat kalian sampai kepadaku. Ai ma yanaluni minkum minas salah yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri. Apa yang kalian berikan berupa salawat untukku itu bisa terjadi atau bisa didapatkan walaupun kalian itu jauh maupun dekat dari kuburanku. Fala hajata bikum ilal maji'i ilaihi wat taraddudi alaihi. Maka kalian tidak butuh untuk datang ke kuburanku dalam rangka menyampaikan salawat. Tidak perlu datang ke kuburanku dalam rangka menyampaikan salam. Karena salamnya kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai kepada beliau dimanapun kita berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang perintah untuk para sahabat agar mereka memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi kubida, dan di hari Jumat Adam dimatikan. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah, dan di hari Jumat sangkakala ditiup. Fa'akthiru alayya minas salah. Maka perbanyaklah salawat untukku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Jadi ada waktu yang dimotivasi memperbanyak salawat. Tempatnya bebas. Waktu itu adalah hari Jumat. Tapi tidak ada tempat dimotivasi memperbanyak salawat. Nabi SAW tidak mengatakan, kalau kalian ke Madinah, perbanyaklah salawat untukku. Yang ada gimana? Kalau masuk hari Jumat, perbanyaklah salawat untukku. Makanya hari Jumat yang disebut sebagai afdolul ayyam, hari yang paling agung, disebut sebagai sayyidul ayyam. Sayyidul ayyam artinya apa? Pemimpin untuk semua hari. Maka kita pada waktu Sayyidul Ayyam memperbanyak salawat untuk Sayyidul Anam. Siapa Sayyidul Anam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh makhluk. Sehingga tidak ada tempat khusus memperbanyak salawat, adanya waktu khusus memperbanyak salawat. Kalau ada tempat khusus memperbanyak salawat, wah nanti orang berbondong-bondong ke sana. Terus duduk di situ memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Tapi tidak ada yang ajaran seperti itu. Adanya waktu untuk memperbanyak salawat. Dan itu bisa dilakukan di semua tempat. Hari Jumat itu ada di mana? Hari Jumat ada di mana? Hari Jumat ada di mana? Di setiap waktu. Kok di setiap waktu? Hari Jumat ada di semua daerah. Di sini ada hari Jumat enggak Pak RT? Insyaallah. Sehingga di semua tempat ada hari Jumat, orang bisa memperbanyak salawat. Enggak perlu datang ke sana. Termasuk juga orang bisa memberi salam kepada Nabi SAW di mana? Di semua tempat. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," karena beliau mengatakan, "Fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Salat kalian ditampakkan kepadaku. Salawat kalian ditunjukkan kepadaku. Sehingga saat Anda mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allah tampakkan fulan memberi salawat kepadamu. Wa kaifa, lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta?" Lalu bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda ya Rasulullah?
Wa qad arimta, sementara Anda sudah jadi tanah. Ya, normalnya orang kalau mati kan jadi tanah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Aus bin Abi Aus. Baik. Beliau Aus bin Abi Aus adalah ayah dari Amr bin Aus. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna lillahi malaikatun sayyahin atau tawafun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mereka berkeliling di muka bumi. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Tuballighuni an ummatis salam. Dan mereka tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku. Maka Anda bisa menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di semua tempat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca saat sholat. Sehingga kalau Anda rindu kepada Rasulullah SAW, ingin memberi sesuatu kepada Nabi SAW, dalam salat kita memberikan salam untuk beliau, maka hadirkan perasaan pada saat Anda membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan bisa menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak harus datang ke kota Madinah. Anda bisa memberi salam dimanapun Anda berada. Allah punya malaikat sayyahina fil ard yang keliling di muka bumi. Tujuannya apa? Tuballighuni an ummatis salam, menyampaikan salam dari umatku. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh kalau ada orang mau datang ke Madinah titip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah gimana? Ya nanti kalau sampai sana kamu ziarah makam, salam untuk Nabi dariku. Kamu bisa dari sini, tidak harus titip aku. Nanti kalau titip aku lupa, coba. Tapi kalau kau sampaikan sendiri, yang menyampaikan siapa? Malaikat. Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuballighuni, malaikat itu menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Sehingga tidak perlu titip salam kepada orang yang mau berangkat ke Madinah, mau umroh atau mau haji. Aku titip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu seperti itu. Dimanapun kita berada, kita bisa menyampaikan salawat dan salam. Masya Allah. Itu kemudahan yang sudah ada dalam syariat kita. Tapi kadang ada sebagian orang yang tinggal angel, dibuat rumit. Kalau mau ngasih salawat dan salam, kau berangkat dulu sana ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus baru sampai sana sampaikan salawat dan salam. Wah, itu biayanya mahal. Dan antrinya panjang. Memang ada jalur khusus untuk yang tidak masuk raudhah, hanya mau menyampaikan salam atau mau ziarah kubur di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa dilewati tanpa harus antri di raudhah. Cuman ya padat, jalannya padat, antri. Nah, sehingga Allah kasih kemudahan kepada seluruh umat muslim bisa memberi salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Selanjutnya kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Tafadhali. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala
المعنى الإجمالي للحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك ونهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجة إلى انتياب قبره مناسبة الحديث للباب أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك ما يستفاد من الحديث الأول سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارة مخصوصة الثاني مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض الثالث أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم الرابع المنع من السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم الخامس حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. Baik. Penjelasan global dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengkosongkan rumah sebagai tempat salat sunnah atau berdoa atau membaca Quran. Jangan sampai rumah kita kosong dari kegiatan salat sunnah. Untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu berarti salat wajib atau berdoa atau membaca Quran. Sehingga rumah ini layaknya seperti kuburan. Karena beliau melarang salat di kuburan. Qad taqarrara indahum, larangan itu sudah dipahami oleh para sahabat. Fanahahum ayyaj'alu buyutahum kadzalik. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menjadikan rumah mereka sebagaimana layaknya kuburan. Jadi sahabat sudah paham larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di mana? Kuburan. Itu poin pertama. Lalu beliau minta kepada para sahabat, jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, berarti pemahamannya adalah jangan kau jadikan rumah kalian kosong dari kegiatan salat. Wa naha an tikrari ziyarati qabrihi wal istima'i indahu ala wajhin mu'tadin li ajli du'a wat taqarrub. Dan beliau juga melarang orang berulang-ulang ziarah ke kuburannya, kumpul-kumpul bareng di situ dengan cara rutin, ala wajhin mu'tad, dengan cara rutin, li ajli du'a wa taqarrub, dalam rangka berdoa dan beribadah di situ. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, karena itu menjadi sarana terjadinya kesyirikan. Wa amara bil iktifa'i an dzalika, dan beliau perintahkan untuk mencukupkan diri dengan kathratis salati wassalam, memperbanyak salawat dan salam alaihi, kepada beliau, fi ayyi makanin minal ardi, di tempat manapun di muka bumi ini. Lianna dzalika yablughuhu minal qaribi wal ba'id ala haddin sawa. Karena salawat dan salam itu bisa sampai kepada beliau, baik yang jauh maupun yang dekat, sama saja.
fala hajata ila intiyabi qabrihi, maka tidak perlu untuk mendekat, intiyab, untuk mendekat ke kuburannya. Sehingga ini anugerah dari Allah, orang bisa memberikan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus mendekat ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi ya, sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Allah punya malaikat yang keliling di muka bumi dan mereka tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Artinya sampai Allah berikan tugas sebagian malaikatnya kan itu. Dan salah satu di antara tugas malaikat adalah menangani aktivitas para hamba, kan ngurusi itu. Aktivitas ini ada malaikat yang. Selanjutnya, keterkaitan hadis dengan bab yang ada di kitab ini. Anna fihi hasman limadati syirk. Hadis ini memangkas semua kegiatan kesyirikan dan menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di mana hadis ini memberikan pelajaran bahwa kuburan itu tidak boleh dipakai tempat sholat, dan beliau melarang orang kumpul-kumpul lalu membuat perayaan dengan cara datang ke kuburan. Li'anna dzalika mimma yuwassilu ila syirki, karena ini bisa mengantarkan orang kepada praktek kesyirikan. Ziarah kubur, silahkan ziarah kubur. Kalau waktunya ditentukan, Pak, ya silahkan sesempatnya. Saya bisanya hanya pas ini, Pak, monggo. Tapi kalau ada tanggal tertentu, di luar tanggal itu tidak boleh, ya ini beda lagi cerita. Kamu ziarah kubur pas kapan? Hanya pas 1 Syawal. Kalau sempatnya 2 Syawal, oh tidak bisa. Jadi kalau pas saya pulang kok enggak 1 Syawal, misalnya enggak dapat tiket pesawat, sampai rumah baru tanggal 3 Syawal, ziarah kubur enggak? Enggak jadi, Pak, waktunya sudah habis. Oh, ada ziarah kubur waktunya habis. Memang timernya ditaruh mana? Loh kan harus 1 Syawal. Nah itu yang masalah. Katanya habis sholat Id langsung ziarah kubur. Kalau enggak kayak gitu udah enggak boleh. Ya dikodok lah. Kok dikodok? Subhanallah. Nah model-model kayak gitulah yang tadi kita sebut, dia menjadikan apa, tempat tertentu sebagai tempat perayaan. Ketika tidak dibatasi waktu, kau boleh ziarah kubur di waktu kapanpun. Sempatnya pas pulang kampung, hanya pas lebaran, ya silahkan. Dan tidak harus tanggal 1 Syawal. Selanjutnya, Nabi SAW melarang ini semuanya, tujuannya dalam rangka apa? Mencegah potensi kesyirikan. Dan berkali-kali kita sampaikan, ketika ada sesuatu yang berbahaya, maka butuh pengamanan yang lebih ketat. Terapkan satu prinsip dalam masalah agama, safety first. Nah, itu yang tambang. Keselamatan itu yang utama. Selanjutnya, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Pertama adalah menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, seperti sholat di kuburan atau gulu, bertindak berlebihan terhadap kuburan Rasulullah SAW. Ngusap-ngusap tembok kuburan. Terus setelah diusap mau jadi apa? Ya, tangannya nanti jadi magnet. Itu kalau besi diusapkan di magnet jadi magnet. Tanganmu diusapkan di tembok jadi apa? Ya tetap tangan, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dan tidak ada satupun sahabat yang ngalap berkah dengan ngusap tembok rumah Aisyah. Kalau salaman dengan Nabi SAW kemudian dicium-cium, itu ada.
Ketika Nabi SAW berwudu, kemudian tetesan air wudunya ditadai sahabat, terus diusap-usapkan di badannya, ada. Ketika beliau tahallul, rambutnya dipotong, sahabat rebutan rambut itu dikasihkan oleh Nabi SAW kepada Abu Talha, kemudian dibagi-bagikan oleh Abu Talha. Beliau izinkan jasad beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau rumahnya Aisyah, kan kuburan sekarang ada di mana? Di dalam rumahnya Aisyah. Dan yang diusap itu bukan rumah Aisyah. Itu besi tambahan yang ditaruh di luar tembok rumah Aisyah. Ada seperti tralis gitu ya. Yang ada tulisan-tulisan Arabnya. Yang diusap itu, nah itu pengaruhnya apa? Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Diusap-usap. Baik. Jangankan demikian. Coba kalau misalnya ada kain yang pernah dipakai Nabi SAW terus sampai di tempat kita. Ini dulu kain ini pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kalau dikenakan, ya, digunakan untuk si A, ya sudah kain ini kita bagi-bagi per 2 cm persegi. Dibagi-bagikan ke banyak orang atau per 4 cm lah, ya. Biar 2 kali 2, ya. Bagi-bagikan. Nanti saat memakamkan jenazah taruh di dahinya. Nah, apakah kemudian malaikat tidak akan bertanya kepadanya? Mohon dipahami, gembongnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu dikafani dengan jubah Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul kan kafannya itu jubah Nabi SAW. Atas permintaan anaknya. Saat dia mati, anaknya minta agar jubahnya Rasulullah SAW dijadikan kafannya bapaknya. Anaknya muslim, bapaknya kafir, bapaknya munafik. Apa pengaruhnya? Kalau kain yang dipakai Rasulullah SAW terus dijadikan kafan orang munafik, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Sebab kain ini tidak bisa menyelamatkan. Nah, itu menjadi pelajaran. Kalau ada orang rebutan kayak tadi ya, ngusap-ngusap, apa pengaruhnya? Kain yang pernah dipakai Nabi SAW, jubah beliau yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, dikasihkan kepada gembongnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus apa pengaruhnya? Apakah Abdullah bin Ubay masuk surga gara-gara itu? Hayhata, hayhata. Tak mungkin. Sehingga dia tetap fiddarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Selanjutnya yang kedua, masyru'iyatus salah wassalam alaihi fi jami'i anha'il ardi. Disyariatkan untuk memberikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua tempat di bumi ini. Di semua sudut-sudut dan penjuru bumi. Mau di Bantul, mau di Sleman, mau di daerah yang lain, silakan. Annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi, bahwa tidak ada sisi kelebihan ketika orang itu punya posisi yang dekat dengan kuburan Nabi SAW. Sehingga Allah hapuskan seperti ini. Karena kuburan beliau bukan tempat ibadah. Yang istimewa dekat dengan Masjid Nabawi, itu istimewa. Karena bisa sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Yang istimewa dekat dengan Masjidil Haram. Kenapa? Bisa sholat di Masjidil Haram. Bisa ibadah di situ. Tapi tidak ada nilai istimewa dekat dengan makam para nabi. Karena itu bukan tempat ibadah. Kamu tidak mendapatkan limpahan pahala yang lebih gara-gara dekat dengan makam nabi. Walhamdulillah, Allah kasih syariat seperti ini agar hambanya tidak mendekati kesyirikan. Baik. Sehingga kalau orang misalnya, apa kelebihan orang dekat dengan kuburan Nabi? Oh, bisa ngasih salam ke beliau tiap saat. Oh, aku juga bisa. Walaupun aku di Indonesia. Dan yang menyampaikan tadi siapa? Malaikat. Yang malaikat itu berkeliaran, berkeliling di muka bumi,
tuballighuni an ummatis salam. Mereka bertugas untuk menyampaikan salam dari umatku. Yang keempat, larangan untuk safar dengan niat ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Riyadh, maka kita tidak disyariatkan untuk datang ke sana dalam rangka ziarah. Tapi karena makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, di sebelah Masjid Nabawi. Itu di dalam atau di luar, Pak Ustaz? Di dalam atau di luar makam itu? Di luar. Sudah pernah masuk? Makam itu di dalam atau di luar? Secara fisik di dalam, secara hukum di luar. Sehingga ada fisik, ada hukum. Secara fisik makam itu di dalam, tapi secara status hukum di luar. Apa ada, Pak, kayak gitu, Pak? Banyak. Contoh, toilet di masjid. Misalnya di samping mihrab imam gitu. Ketika ada orang kencing di situ, padahal itu jadi satu dengan bangunan masjid. Apakah dihukumi kencing di masjid? Tidak. Kenapa? Karena statusnya di luar masjid. Walaupun fisiknya menyatu dengan masjid. Saya pernah ngisi kajian di masjid yang toiletnya itu di tengah-tengah. Jadi jamaah putra, terus toilet, terus jamaah putri. Jadi tepat di tengah toiletnya. Masya Allah. Ini jadi dia kalau buang air di tengah-tengah jamaah. Karena perluasan. Jadi saat perluasan itu sebenarnya dulu di belakang. Perluasan, terus yang depan semuanya jadi jamaah putra, yang ada imamnya, sebelahnya jamaah putri. Tengahnya toiletnya belum dipindah. Jadi toiletnya di tengah persis. Terus gimana itu? Apakah orang yang kencing di situ terus jadi seperti badui-badui yang dulu kencing di Masjid Nabawi? Itulah contoh apa? Fisiknya di dalam, tapi secara status hukum di mana? Di luar. Selanjutnya yang kelima adalah pelindungan yang diberikan Nabi SAW untuk semua sisi tauhid. Janabat tauhid, tauhid boundary, batas hudud tauhid. Sehingga melindungi itu, menjaga itu di batasnya. Kalau di tengah aman, ya. Kalau di batas tepian-tepian ini yang sering dilanggar. Nah, tepi-tepi tauhid itu contohnya apa, Pak? Kuburan. Nah, itu tepi tauhid itu. Contoh yang lain, gulu kepada orang soleh, itu tepi tauhid. Bagian mana yang boleh, mana yang dilarang. Ketika seseorang bersikap dengan orang soleh. Nah, Nabi SAW menjaga bagian tepi-tepi tauhid ini agar jangan sampai dilanggar. Karena kalau ini dilanggar, maka orang akan melanggar bagian tengahnya. Wallahu a'lam. Baik, untuk hadis berikutnya akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Tapi ini pendek ya, kita selesaikan aja. Satu hadis. Wa an Ali bin al-Husain Zainul Abidin annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum bihadithan ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain pernah melihat ada orang yang nyelonong masuk ke rumah Aisyah lalu berdoa di dalam makam, di dalam area makam itu. Yaji'u ila furjatin, ada orang yang datang di sebuah celah. Nah, celah ini bisa dimasuki sama dia. Kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang celah itu ada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, kemudian tiba-tiba dia nyelonong masuk. Nah, setelah sampai di area kuburan, dia berdoa.
Fayad'u, kemudian dia berdoa. Fanahahu, akhirnya dilarang oleh Ali ibn al-Husain. Cicitnya Rasulullah SAW. Gimana itu? Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-ma'ruf bi Zainil Abidin. Ali bin Husain. Dari bukan cicit ya, enggak nyambung. Beliau keturunan Ali bin Abi Talib, tapi bukan keturunan dari Fatimah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib yang ma'ruf dengan Zainul Abidin. Dan Husain bin Ali bin Abi Talib ini bukan Husain dari Fatimah, tapi dari ibu yang lain. An jaddi, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Talib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan dengan tidak pernah dipakai ibadah. Fa inna taslimakum, sesungguhnya salamnya kalian, yablughuni ainama au haitsu kuntum. Rawahu fil Mukhtarah. Karena salamnya kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah, di sini coba kita lihat di penjelasan Dr. Fauzan. Ali ibn al-Husain adalah Ali ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Husain ini ma'ruf dengan gelar Zainul Abidin. Termasuk di antara tabi'in yang paling afdal. Meninggal tahun 93 Hijriah. Furjah, ay fathah fil jidar. Furjah maksudnya adalah lubang di tembok. Jadi mungkin pas pintunya kebuka. Al-Mukhtarah, nama kitab yang berisi hadis-hadis al-jiyad, az-zaidah, hadis-hadis yang statusnya jayyid, tambahan untuk Sahih Bukhari Muslim. Ditulis oleh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Keterkaitan hadis dengan bab ini, anna fihi nahya an qasdi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a inda. Di sana ada larangan untuk secara sengaja berdoa di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kuburan yang selain kuburan Nabi lebih layak untuk dihindari. Karena li'anna dzalika naw'un min ittikhadhi 'idan. Karena ini termasuk di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Wa huwa wasilatun ila syirki, dan ini sarana menuju kesyirikan. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis, pertama, larangan untuk berdoa di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid, dalam rangka untuk menjaga batas tauhid. Yang kedua, disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran dan mengajarkan kepada orang jahil. Ali Zainul Abidin, cucunya Ali bin Abi Talib, mengingkari orang itu di tempat. Tapi karena beliau ulama besar dan ahlul bait, yang bersangkutan enggak berani ngeyel. Kalau sekarang kan wah nanti dijuluki macam-macam. Yang ketiga, larangan untuk safar dalam rangka ziarah makam Rasulullah SAW. Tujuannya sama. Tapi kalau safar untuk Masjid Nabawi boleh. Sedangkan ziarah kubur sifatnya mengikuti. Yang keempat, tujuan syar'i dari ziarah kubur Rasulullah SAW adalah memberi salam kepada beliau semata. Dan itu bisa sampai baik yang jauh maupun yang dekat. Dan tidak perlu berisyarat. Tepat di makam Nabi SAW, Assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak perlu berisyarat seperti ini. Cukup sampaikan Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana kita menyampaikan salam untuk Nabi SAW. Coba sampaikan salam untuk Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Enggak pakai angkat tangan. Hah? Enggak. Perlu menghadap kiblat enggak? Tidak. Karena salam kita bisa sampai kepada beliau dimanapun kita berada,
dengan gerakan apapun atau tanpa gerakan apapun. Wallahu alam, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Izin bertanya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Barakallahu. Apa hukum memberi nama dalam garis miring nisan pada kuburan? Apakah jika sudah terlanjur diberi nama, nisan atau kuburan harus dihancurkan? Bagaimana hukum memberi rumput-rumputan Ustaz? Berikutnya, apakah ketika kita berziarah kubur dan memberi salam, apakah mayit bisa menjawabnya? Dan apakah ia mengetahui siapa-siapa yang menziarahi kuburan dari keluarganya? Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, apakah boleh memberi nama untuk di nisan kuburan? Nisan dengan kijing beda ya. Kalau nisan itu hanya penanda di kepala sama kaki atau kepala saja. Memberi nama di nisan, ulama beda pendapat. Jika hanya nama saja, karena ada hadis yang menyebutkan dilarang menulisi kuburan. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga, kuburannya hilang. Kuburannya hilang itu apakah orangnya hilang? Hah? Wah, mbahmu hilang nih. Wong kuburannya hilang, mbah saiki ning ndi kuburane? Apakah kalau kuburannya hilang terus orangnya hilang? Tidak. Orangnya ada di mana? Di alam barzah. Sehingga walaupun kuburannya hilang, banyak nabi yang kuburannya nggak tahu kita. Nabi kan jumlahnya ribuan. Di mana nabi ini? Nggak tahu. Lah terus ya sudah selesai. Itu orang dulu yang mereka sudah mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Kakek-kakek buyut kita juga sudah selesai. Maka kuburan kalaupun hilang ya sudah hilang. Ada orang yang ngotot pengen mindah kuburan kakeknya atau siapa karena tidak terawat, sehingga kalau tidak terawat kan runggut, akhirnya hilang, nggak kelihatan. Nah terus kamu mau pindah kemana? Yang lebih terawat, yang nanti kelihatan. Emang kalau kelihatan terus ngapain? Bongkar kuburan, mindah mayat itu beresiko. Apa resikonya? Mematahkan tulangnya, mematahkan sendi-sendinya. Dan Nabi SAW mengatakan, inna kasra idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu dosanya sama seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Sehingga memindahkan mayit itu beresiko melukai mayit. Apalagi yang sudah bertahun-tahun. Misalnya usianya sudah 1,5 tahun. Nah itu beresiko sekali itu. Prul nanti ya. Ngeprul nggak biasanya? Bisa jadi kayak gitu. Udah jangan dipindah. Tapi nanti kalau ini, udahlah, kamu jaga saja kuburannya, gundukannya diperbaharui, udah selesai. Nah masalah kuburan hilang ya sudah. Apakah kalau hilang orangnya hilang? Enggak. Sehingga masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Dan Allah tidak akan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sehingga kuburan hilang bukan berarti amalnya ikut hilang. Kecuali kalau mengalami sesuatu yang memberi madarat bagi mayit, misalnya kebanjiran terus jasadnya kelihatan, tanah longsor sehingga jasadnya mayit kelihatan, kan banyak kasus kayak gitu ya. Nah itu pindahkan, karena tanah labil ini nanti bolak-balik jasad mayit kelihatan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu cukup tulisan nama saja. Selain nama ulama melarang. Kalau nama itu masih diperselisihkan antara yang boleh dan melarang. Tapi kalau selain nama, misalnya tanggal lahir, tanggal wafat, apa fungsinya di kuburan ditulisi tanggal lahir? Ada ulang tahun di situ?
Apalagi dikasih foto, ini nggak benar juga. Dah. Yang kedua, apa tadi? Kalau kita ziarah kubur, apakah yang diziarah itu tahu? Ini hal gaib. Ini hal gaib. Kembali kepada perselisihan para ulama, apakah penghuni kubur itu bisa mendengar orang yang hidup atau tidak? Dan dalam hal ini ada khilaf yang cukup panjang di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat, dan ini pendapat Syekhul Islam, bahwa mayit terkadang bisa mendengar dan terkadang tidak bisa mendengar. Sebagaimana orang hidup terkadang bisa mendengar dan terkadang tidak bisa mendengar. Itu contoh ya. Yang hidup saja nggak dengar suara saya. Mikrofon saya matikan, bingung Pak RT. Maka terkadang ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Ini pendapat beliau. Sehingga ada hadis yang menyebutkan mayit mendengar suara sandal orang yang mengiringinya ketika pulang. Lalu Nabi SAW ceramah di sumur-sumur di Badar. Dan di situ ada jenazah, ada mayit-mayitnya orang kafir. Beliau ceramai. Dan Umar tanya, apakah mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Mereka tidak lebih mendengar dibandingkan kamu, ya. Tapi walakinnahum lam yujibu. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Sehingga mereka tidak bisa merespon dalam bentuk menjawab yang didengar oleh orang yang hidup. Nah, apakah mereka juga tahu ini yang datang anaknya, yang datang mantunya? Alhamdulillah ndek mantu koyo ngene kok. Rajin menjenguk orang tuanya yang sudah mati. Kita tidak tahu yang kayak gitu. Ini gaib. Tapi intinya tidak bisa nambah amal. Intinya tidak bisa nambah amal. Sehingga kalau ada orang misalnya di kuburan, dia berkeyakinan mayit bisa mendengar suara saya. Terus kita datang ke situ. Wahai Simba, tak bacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik. Karena mendengar Quran termasuk ibadah, agar Simbah dapat pahala. Diwacana surat Al-Baqarah, distelno murotal. Apakah pahalanya bertambah? Tidak. Inqata'a amaluhu, seluruh amalnya terputus sejak kapan? Yang bersangkutan mati. Jadi terlepas dari perselisihan mendengar dan tidak mendengar, mereka sepakat pahalanya tidak bertambah. Wallahu a'lam. Baik. Apa hukum memberi rumput di kuburan? Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah tajussis. Wala yujassas. Kuburan jangan ditajussis. Ditajussis itu bahasa kita diaci. Dilepo. Dilepo itu apa? Menggunakan tanah atau semen atau apapun yang menghaluskan permukaan kuburan. Nah, kalau nguruk kuburan itu disyariatkan, dijadikan musannam, gundukan. Tapi kalau setelah itu dilepo, dilepo itu beragam, bisa pakai keramik, bisa pakai semen, bisa pakai apa lagi? Bisa pakai tanah liat yang diencerkan kemudian dilepo. Ada beragam cara. Semua ini enggak boleh. Nah, tanah ketika yang dikasihkan itu rumput boleh enggak? Insya Allah tidak masalah. Karena kalau rumput itu tidak termasuk tajassis. Ganti nisan, ya sah-sah saja boleh. Ganti nisan itu boleh. Apa hukum ganti nisan? Ya boleh. Misalnya nisannya diganti yang lebih sederhana, terus cuman tulisan nama. Mengambil pendapat yang masih memberikan toleransi, boleh. Coba lihat kuburan syuhada Uhud. Pernah lihat, Pak? Hah? Yang di Uhud? Udah pernah lihat? Apa yang dilihat, Pak? Batu. Datar tanah. Batu itu enggak tahu. Itu bawa batu gelundung, bawa batu nisan enggak tahu. Cuman di wilayah itu ada kuburan. Maka kenapa kok Pak dikasih apa benteng, dikasih apa ini? Pagar seperti itu. Ya biar enggak diinjak-injak. Dikasihlah pagar. Di sini ada banyak kuburan. Biar orang enggak ngejar
manuk doro di situ kan nanti nginjak-nginjak kuburan. Tapi bentuk kuburannya sudah nggak ada. Nggak ada gundukan, nggak ada nisan. 1400 tahun lebih. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.